Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan sore hari ini eh, yang akan membawakan materi adalah Dr. Lahargo Kembaran SPKJ. Mungkin saya perlu bacakan sedikit resumenya. Dr. Lahargo Kembaran SPKJ itu menempuh pendidikan dokter umumnya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan kemudian lanjut dengan spesialisasinya sebagai dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan beliau pernah mengikuti fellowship di WHO. Dan sekarang ini lagi sedang S3 ya dokter ya, S3 candidate untuk dan juga di saat ini beliau berkarya di Rumah Sakit Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Dr. Haji Marzuki Mahdi di Bogor. Kemudian beliau juga praktek di Rumah Sakit Siloam Bogor dan juga di Apotek Mulia. Jadi kebetulan dokter ini berpraktek di kawasan Bogor ya dokter ya, seperti itu. Dan saat ini beliau juga konsultan di Yayasan Rehabilitasi dan Pemulihan Agape, Azalea, dan Aquila. Di Hargo Kembaran SPKJ ini sangat mumpuni untuk di bidang ini. Itu waktu dan tempat saya persilakan dokter. Terima kasih Pak Edward. Selamat sore semuanya. Senang sekali bisa bersama-sama berkumpul di layar Zoom ini untuk kita belajar dan berdiskusi bersama untuk topik parenting pada sore hari ini. Izin saya untuk share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat layarnya Pak Edward? Sudah jelas. Baik, jadi topik yang akan dibawakan adalah A Bad Inner Child, Heal Yourself, and Be a Great Parents. Tadi sudah disampaikan, saya Dr. Lahargo Kembaran atau biasa dipanggil Dr. Argo. Saya punya slogan di medsos yaitu Sejigo, Sehat Jiwa Bersama Lahargo. Nanti bisa di-follow TikTok dan Instagramnya. Bapak Ibu sekalian, dunia ini terus-menerus berubah gitu ya. Dari zaman dulu, kalau kita mengikuti eranya revolusi industri, zaman mekanisasi, ada mesin uap waktu itu pertama kali ditemukan itu 1.0, kemudian ada elektrifikasi 2.0, kemudian ada lagi otomasi globalisasi, ini mulai ada komputer nih di sini 3.0. Sekarang kita ada di sebuah zaman yang disebut digitalisasi atau 4.0. Ada data di cloud, ada Internet of Things, ada artificial intelligence, sekarang ada chat GPT, banyak banget dunia teknologi informasi yang sangat berkembang. Dan di masa depan 5.0 itu personalisasi, memanusiakan manusia dengan teknologi katanya. Jadi dunia ini terus-menerus berubah. Ternyata perubahan-perubahan yang terjadi di dunia ini pada zamannya itu juga disertai dengan perubahan dari setiap generasinya. Manusia tiap generasi juga berubah sesuai dengan zaman, tantangan, dan challenge yang dihadapi. Misalnya, zaman baby boomers itu tahun 46 sampai 64 gitu ya, itu jiwa-jiwa petualang, optimis, berorientasi pada kerja, itu menjadi suatu value, nilai pada manusia di zaman itu. Generasi X yang terkenal dengan individualis, luas, skeptis, ya, ini juga menandai generasi X. Ini zaman-zaman saya nih, 65 sampai 76. Generasi milenial atau generasi Y, kemudian yang sekarang ini adalah Gen Z atau generasi Z. Mereka yang lahir tahun 96 sampai dengan 2010. Dan nanti ke depannya nih anak-anak yang masih kecil gitu ya, TK, SD itu nanti generasi Alpha namanya. Nah, setiap manusia di setiap generasi ini berubah sebagai usaha menyesuaikan diri dengan situasi tantangan di zaman yang pada waktu itu sedang dijalani. Dan tentunya intergenerasi akan berhubungan dengan seperti apa interaksi di dalam keluarga, di dalam tempat kerja, di dalam sekolah, di kuliah, dan yang paling utama yang akan kita bahas seperti apa pola asuh dari orang tua ini pada akhirnya. Nah, inilah yang kemudian akan kita bahas nanti lebih dalam lagi. Sekedar perbandingan saja, misalnya generasi X itu terkenal dengan kemandiriannya, generasi Y itu yang ambisius orangnya, dan generasi Z itu adalah mereka hidup di era yang kompetitif. Platform media sosial sekarang ini memudahkan ya kita untuk melihat
orang lain apa yang sedang dilakukan, di mana, ngapain, pencapaian. Dan nggak jarang anak-anak di generasi sekarang ini kemudian comparing ya hidup mereka dengan orang-orang yang mereka lihat, yang mereka baca, yang mereka tonton. Dan sering sekali itu menimbulkan rasa insecure yang kemudian bisa berujung tuh gitu ya dengan munculnya masalah kesehatan jiwa pada akhirnya. Bapak Ibu sekalian, ternyata bagaimana interaksi antar manusia dan kehidupan di setiap zaman itu bisa berujung kepada berbagai masalah, terutama masalah kesehatan jiwa. Saya ingin menggambarkan sebuah situasi yang sekarang ini terjadi di dunia, yaitu kondisi kesehatan jiwa di seluruh dunia saat ini. Laporan dari WHO tahun 2022 mengatakan ini, bahwa 1 dari 8 orang itu hidup dengan gangguan kejiwaan di seluruh dunia. Dan saat ini ada 970 juta orang ya yang hidup dengan masalah kejiwaan ini. Dan gangguan yang paling banyak saat ini adalah gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Ini 31% dia. Jadi sepertiganya. Kemudian gangguan depresi itu 28,9% dan kemudian gangguan-gangguan lainnya. Nah, menariknya setiap tahun ternyata ditemukan ada 700.000 orang yang meninggal karena bunuh diri nih setiap tahunnya. Dan ini angka bunuh diri ini merupakan penyebab nomor 4 ya dari kematian pada mereka di usia-usia remaja dan dewasa muda, 15 sampai 29 tahun. Ini situasi yang cukup miris ya. Banyak orang yang memilih mengakhiri hidupnya setiap tahun tuh sampai 700.000 orang ya. COVID-19 yang kemarin itu kita baru saja lewati, ternyata memberikan suatu bukti bahwa terjadi peningkatan angka depresi dan anxiety ini di seluruh dunia. Nah, melihat hal ini, tentunya kita memandang bahwa kesehatan jiwa, kesehatan mental itu perlu dilindungi, preventif perlu dilakukan, dan salah satunya adalah dengan memperkuat keluarga. Dan dalam keluarga, di situ ada sistem pola asuh yang perlu kita terapkan. Dan belum tentu tuh pola asuh yang kita dapatkan di masa yang lalu itu cocok untuk kita terapkan pada anak-anak yang sekarang. Apalagi kalau di masa lalu kita punya inner child yang terluka. Ada pengalaman-pengalaman hidup traumatis yang membuat kita secara nggak sadar memperlakukan anak kita itu dengan luka yang sedang kita rasakan pada saat itu. Nah, ini gambaran dari kategori umur dan gangguan kejiwaan yang saat ini muncul ya. Kalau kita lihat di sini, gangguan kecemasan itu ternyata sudah bisa dideteksi nih di anak umur kurang dari 5 tahun. Bisa dibayangkan, anak umur kurang dari 5 tahun itu sudah ada yang mengalami gangguan cemas. Nah, di sini dipertanyakan, seperti apa ini pola asuhnya? Kok bisa ya anak kurang dari 5 tahun itu bisa merasakan kecemasan? Apakah orang tua tidak hadir atau tidak cukup untuk memberikan suatu emotional bonding pola asuh yang baik bagi anaknya. Kemudian umur 5 sampai 9 tahun ini mulai ditemukan anak-anak yang mengalami gangguan depresi ternyata. Kemudian semakin bertambahnya umur, itu angka depresinya, angka kecemasannya juga semakin meningkat. Nah, sebenarnya di masa-masa ini kan interaksi orang tua dan anak dalam sebuah pola asuh itu harusnya berjalan baik. Tetapi kenapa justru di sini angka kecemasan, angka depresi itu justru semakin meningkat? Ada hal yang salah, ada hal yang nggak benar, ada hal yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki sepertinya. Oleh karena itulah, pada hari ini kita mau belajar bersama nih, bagaimana sih kita bisa kemudian meningkatkan pola asuh kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Ini laporan WHO yang terbaru juga gitu ya. Dikatakan 1 dari 7 anak muda saat ini hidup dengan kondisi masalah kesehatan mental. Cemas, depresi itu yang paling umum. Ini membuat kita perlu lebih waspada tentunya di zaman yang sekarang. Berikut ini saya coba rangkum beberapa isu kesehatan mental yang banyak dikemukakan oleh anak-anak muda. Mereka biasa bilang tuh, aduh kena mental nih gue, mental breakdown. Awareness anak-anak masa sekarang terhadap kesehatan mental itu cukup tinggi. Dan ada tren peningkatan
kunjungan ke poliklinik psikiatri, ke dokter-dokter ataupun profesional kesehatan jiwa itu semakin meningkat nih di anak-anak Gen Z sekarang ini. Mereka juga banyak mengeluhkan toxic relationship katanya. Dan menariknya, toxic relationship yang banyak itu justru di dalam keluarga. Keluarga yang harusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman buat anak-anak, itu dianggap menjadi suatu tempat yang toksik buat perkembangan dan kehidupan mereka. Belum lagi dengan berkembangnya gadget dan internet, itu ada kecenderungan sekarang ini mereka FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan berita-berita sehingga harus attach terus dengan gadgetnya, dengan internetnya. Self diagnosis ini juga mulai banyak ya, mereka merasa mendapatkan suatu masalah kesehatan jiwa tapi dari sumber-sumber yang nggak terpercaya. Lihat di TikTok, lihat di Instagram gitu ya, scrolling-scrolling. Oh kayaknya mirip nih dengan saya. Oh iya ya, saya mengalami gangguan ini nih, bipolar disorder, borderline personality disorder misalnya. Padahal sebenarnya tidak demikian setelah dilakukan pemeriksaan. Peningkatan self-harm dan suicide, anak-anak zaman sekarang yang menyakiti dirinya sendiri, punya pikiran untuk mengakhiri hidup, ini cukup meningkat. Sehingga kita perlu banget ya meningkatkan preventif, mencegah agar tidak muncul nih pikiran, perasaan yang membuat anak-anak punya ide-ide negatif seperti ini. Fear of other people's opinion, FOPO. Wah, ini juga menjadi problem ya. Jadi banyak anak-anak sekarang ini yang khawatir, takut untuk bersikap, berkata-kata, berperilaku karena takut diomongin, takut nggak sesuai dengan ekspektasi orang lain. Mereka tidak menjadi dirinya yang otentik. Mereka tidak menerima dirinya apa adanya. Mereka sangat khawatir tidak mendapat validasi dan kemudian dijauhin dari circle di mana mereka itu tinggal. Nah, ini isu-isu kesehatan mental yang perlu jadi concern kita ya di masa yang sekarang ini. Ya, zaman sekarang ini banyak banget orang-orang itu yang overthinking, baik orang tua maupun anak-anak. Overthinking itu seperti ini, Bapak Ibu sekalian. กลับมายืนสิกลับมายืนเอากลับมายืนกลับมายืนกระน้ำแค่เนี้ยกูเบื่อ Ya, jadi overthinking itu ketika pikiran kita lebih cepat daripada kenyataan yang sebenarnya gitu ya. Dan overthinking itu yang seringkali juga menimbulkan munculnya berbagai masalah kesehatan jiwa. Tidak pernah tuh suatu pikiran yang negatif itu memberikan kehidupan yang positif ya bagi setiap orang. Kita lihat yang berikutnya. Ya, di masa yang sekarang juga kita banyak melihat gitu ya bagaimana keributan-keributan dalam keluarga karena hal-hal yang sepele, orang tua yang berteriak keras, konflik-konflik internal itu ternyata memberikan dampak juga bagi kesehatan mental tumbuh kembang anak-anak dan itu bisa menimbulkan suatu akar pahit dan kehidupan yang traumatis bagi mereka. Nah, misalnya contohnya seperti ini gitu ya, keributan gara-gara mie goreng dan nasi goreng. Aku tawarkan nasi goreng atau mie goreng, kenapa kau pilih yang lain? Ya udah terserah Bunda. Iya, kok terserah aku. Pilihan yang gampang kayak gitu aja aku nggak bisa memutuskan, Bang. Aku nggak mau ngerepotin Bunda. Bang, kalau aku udah menawarkan, berarti aku udah siap sedia untuk direpotkan. Kok tinggal jawab aja susah. Ya udah, nasi goreng. Ih, kok nadanya kayak terpaksa gitu, Bang? Ya terus aku harus kayak mana sih Bun? Yang tegaslah sikit, biar nggak salah paham, Wak. Ya udahlah mie goreng aja. Ya udah mie goreng. Ah kan? Nggak punya pendirian kau kan? Tadi kau bilang nasi goreng, sekarang mie goreng. Kau memang yang udah tua, masih aja kau labil. Kenapa kau kayak gitu? Oh tuh rumit kan, ya udah bikinkan apa mie goreng, nasi goreng, semua yang di rumah kau goreng. Ah kan emosi kau menunjuk ah. Ya, ini mungkin hanya sekedar ilustrasi ya, tapi bisa jadi ini gambaran kehidupan banyak keluarga di masa yang sekarang ini. Banyak sekali keluarga-keluarga yang kemudian tidak memiliki suatu kehidupan yang harmonis, bahkan konflik-konflik yang sangat sederhana seperti ini bisa terjadi di dalam keluarga.
Dan saat sekarang ini saya banyak sekali menemukan ya keluarga-keluarga yang kemudian tidak harmonis, selingkuh, sampai memilih untuk kemudian berpisah, untuk bercerai. Dan sangat disayangkan sebenarnya hal-hal yang seperti ini. Karena akar dan fondasi dalam keluarga itu kayaknya hilang begitu saja. Terdiam, hanya bisa diam, ingin menyerang. Ya, dan kalau sudah seperti anak-anak ini menjadi korban dari keegoisan keluarga. Terdiam, hanya bisa diam, ingin menyerang. Ya, ini situasi yang sangat miris ya di masa sekarang ini. Saya setiap hari hampir melakukan couple terapi, marital terapi gitu ya, pada keluarga-keluarga dengan penyebab perselingkuhan, mau bercerai, dan anak menjadi korban ini dari kondisi orang tua yang seperti ini. Ya, jatuh cinta itu mudah, tapi bertahan pada cinta yang sama itu berkelas. Kita jangan sampai lupa janji pernikahan kudus kita tentunya, sehingga kehidupan keluarga itu bisa terus berjalan dengan baik. Kasus-kasus self harm yang semakin meningkat menunjukkan ya kegagalan kita nih sebagai orang tua untuk kemudian memberikan pola asuh, memberikan apa yang dibutuhkan oleh anak. Karena anak sampai harus melukai dirinya untuk mendapatkan ketenangan dan kenyamanan. Kita seolah-olah kok nggak punya opsi lain ya. Di mana tempat mereka bercerita, di mana pola asuh kasih sayang dan perhatian yang harusnya bisa menutupi banyak luka-luka psikologis yang sebenarnya mereka alami ini. Mungkin ini didapatkan dari orang tua yang juga sebenarnya memiliki luka dalam kehidupannya, sehingga mereka nggak tahu bagaimana cara mereka memberikan emotional bonding yang positif dan sehat bagi setiap anak. Ini kasusnya gitu ya, anak SMP, dan di Bogor, di Jakarta banyak sekali nih anak-anak yang cutting, menyayat tangannya, hitting, memukul dirinya, atau jatuh pada addiction terhadap alkohol, pornografi, judi online, gadget. Itu semua adalah kasus-kasus self harm gitu ya. Dan waktu saya banyak tanyakan pada anak-anak remaja ini dikatakan, iya dok, gara-gara di ghosting sama pacarnya, diputusin sama pacarnya gitu ya. Jadi sampai saya bikin sebuah quote ini di Sejigo saya. Jangan terlalu bucin, saya bilang. Kalau kamu di ghosting, berhenti scrolling, berhenti stalking, karena ujungnya bikin overthinking, yang bikin keluar budget untuk healing. Ikan hiu makan daging, percuma bilang I love you. Karena buat dia, kamu tidak penting. Tak apa patah hati, tapi hidup kamu lebih berarti. Nah, jadi kita perlu mengajari juga ya anak-anak remaja kita zaman sekarang ini bagaimana membina sebuah relationship yang sehat. Jangan sampai mereka terjebak dalam hubungan-hubungan yang bisa membuat kondisi mental mereka menjadi terganggu tentunya. Ya, sekarang ini anak-anak dikenal dengan anak-anak generasi strawberry, meskipun saya nggak begitu setuju ya dengan istilah stigma yang seperti ini gitu ya, tapi mungkin ada benarnya juga gitu ya. Kenapa disebut generasi strawberry? Karena anak-anak zaman sekarang ini dikatakan sebagai anak-anak seperti yang buah stroberi, luarnya itu merah, menarik, nah, kita rasanya ingin mendapatkannya. Anak generasi sekarang itu pengen banget mendapatkan sesuatu dengan cara yang instan, mudah, gampang, dan langsung wah, langsung luar biasa. Tetapi sama seperti buah stroberi, seperti waktu kena tekanan, kayak dipencet, kena injek, itu langsung remuk dan hancur, kondisi mental mereka juga katanya seperti itu gitu ya. Nah, apakah ini sesuatu hal yang benar? Tetapi yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya adalah generasi stroberi ini tentu ada petani stroberinya.
Siapa petani stroberinya? Adalah pasti orang tuanya, gitu ya. Jadi orang tua yang terluka, orang tua yang punya inner child yang tidak baik, itulah yang kemudian memberikan pola asuh yang tidak cukup bagi setiap anak. Dan itulah yang kemudian memunculkan generasi-generasi stroberi di masa yang sekarang ini. Nah, di sini kita benar-benar harus memutuskan ini rantainya. Kalau problemnya dari kita sebagai orang tua, come on, orang tua introspeksi, orang tua pulihkan, sembuhkan dirinya agar generasi ke depan tidak harus mendapatkan konsekuensi akibat kita yang belum selesai dengan diri kita sendiri. Frederick Douglass mengatakan, "It's easier to build strong children than to repair broken men." Ya, jadi ini benar banget gitu ya. Kalau di masa dewasa, kebetulan saya mengambil kekhususan saya di bidang psikiatri itu adalah rehabilitasi psikososial. Saya fellowship di WHO di Yongin Mental Hospital. Saya belajar bagaimana merehabilitasi nih orang yang terganggu jiwanya secara berat agar bisa berfungsi, agar bisa produktif lagi. Di Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi kita punya instalasinya tuh, dan banyak yang kemudian bisa dipulihkan. Tapi boleh saya sampaikan bahwa itu sulit banget untuk dilakukan. Dan jauh lebih mudah kita memberikan suatu pola asuh yang lebih baik pada masa mereka ketika sedang anak-anak. Nah, itu yang akan membangun mereka menjadi anak-anak yang lebih kuat, lebih tangguh pada zamannya nanti. Jadi fokus kita lebih baik kemudian mencegah, membangun yang lebih baik daripada memperbaiki yang kemudian nantinya ke depannya sudah terganggu. Nah, di masa sekarang ini Bapak Ibu, tantangan kita sangat banyak dan besar sekali gitu ya. Banyak sekarang sini yang mencoba mencuri perhatian kita, baik sebagai orang tua, mencuri perhatian kita dari pola asuh yang baik bagi anak-anak, maupun bagi anak-anak kita sekarang, mencuri perhatian mereka dari relation hubungan dengan orang tuanya. Apa itu? Gadget, internet. Wah, itu benar-benar menjadi kompetitor kita ya di masa yang sekarang ini. Jadi pastikan perhatian kita adalah pada apa yang kita butuhkan, bukan pada apa yang kita inginkan. Kendali itu harus ada di dalam diri kita waktu kita menggunakan teknologi, informasi, gadget, internet, media sosial. Segala sesuatu diperbolehkan, tapi bukan segala sesuatu itu berguna bagi diri kita. Belajar tentang tumbuh kembang anak, anak tidak hanya bertumbuh dan berkembang dari aspek fisiknya saja, tapi jangan lupakan juga mereka pun bertumbuh berkembang dari aspek mental emosionalnya. Kalau kita sebagai orang tua sangat memperhatikan asupan nutrisi bagi anak, apa yang dimakan, apa yang diminum, bagaimana mereka bisa merangkak, duduk, berdiri, dan berjalan, bagaimana mereka bisa berbicara, belajar, hal yang sama seharusnya juga kita perhatikan. Asupan yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan mental emosionalnya. Disinilah peran dari pola asuh tersebut. Kalau ada masalah dengan kondisi fisik, kita pasti akan cepat-cepat taking care anak kita ini dengan sebaik mungkin. Menyiapkan waktu, tempat, cuti mungkin dari pekerjaan kita, bawa ke profesional untuk bisa mendapatkan pertolongan. Tetapi apakah hal yang sama juga kita lakukan apabila anggota keluarga kita ada yang punya masalah dengan kesehatan mentalnya? Karena masalah kesehatan mental is also a medical condition. Tetapi di zaman sekarang ini kan masih menjadi stigma dan diskriminasi gitu ya. Kalau orang punya problem dengan kesehatan mentalnya, dibilang kurang beriman, kurang berdoa, kurang beribadah. Padahal sebenarnya di dalam saraf otaknya itu ada neurotransmitter yang imbalance, sehingga menyebabkan munculnya gangguan depresi, gangguan kecemasan, halusinasi, psikotik, bipolar, skizofrenia. Dan itu bisa diatasi ketika dia mendapatkan pertolongan yang cepat dan tepat dari profesional yang sesuai dengan bidangnya. Yang rendah paling dingin mana, Pak? Kita coba
bahas lebih dalam ya tentang bagaimana sih perkembangan anak ini. Saya mengambil 4 teori dari ahli-ahli psikologi anak ataupun psikiatri anak di seluruh dunia. Yang pertama adalah Sigmund Freud. Sigmund Freud itu mengatakan begini, pengalaman traumatis di masa kecil itu akan tersimpan di alam bawah sadar kita dan itu akan mempengaruhi perilaku di masa selanjutnya. Nah, inilah yang sering sekali disebut sebagai apa? Inner child yang terluka, akar pahit, traumatis gitu ya. Ini Sigmund Freud mengatakan begitu. Erik Erikson, ini bapak psikologi perkembangan psikososial. Ada 8 tahapan perkembangan pada anak. Bisa berujung pada sisi positif atau bisa berujung pada sisi yang negatif. Tergantung dari apa ini semua? Dari relasi, interaksi dengan figur-figur bermakna dalam hidupnya, bagaimana konflik yang dialami kebutuhan dalam perkembangan tersebut. Erik Erikson. Watson, Pavlov, dan Skinner, ini ahli-ahli behavior. Dikatakan oleh mereka bahwa pola perilaku di masa dewasa itu sangat bergantung dengan pola perilaku yang terbentuk dari reward, punishment, stimulus, reinforcement di masa kecil. Dari mana? Dari orang tua, dari caregivernya. Kemudian Bowlby, ini ahli attachment. Dikatakan bahwa pola kelekatan relasi di masa kecil dengan figur bermakna itu nanti akan mempengaruhi tuh pola relasi dalam sepanjang kehidupan mereka. Sekarang anak-anak bilang, "Dok, saya kayaknya punya trust issue," gitu ya. Trust issue gimana nih? Iya dok, waktu dulu, wah mereka bisa menceritakan loh dengan detail gitu ya, bagaimana orang tuanya memperlakukan mereka nggak baik sehingga muncullah trust issue itu dan mereka kesulitan untuk membangun relasi dengan orang-orang yang lain di kehidupan mereka masa kini. Nah, ini juga yang kemudian berujung kepada gangguan-gangguan kepribadian pada akhirnya. Ada yang kita sebut gangguan kepribadian borderline, ada gangguan kepribadian antisosial. Itu diawali dari masa-masa perkembangan anak ini untuk kondisi mental emosionalnya. Nah, ini menurut Sigmund Freud ya. Ini kita punya alam sadar atau kita kenal dengan conscious mind, pikiran, persepsi yang disadari. Nah, ketika kita mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak kita harapkan, maka defense mechanism kita secara psikologis akan melakukan represi, menekan peristiwa perasaan yang nggak enak itu ke alam bawah sadar kita, atau namanya unconscious mind. Unconscious mind ini berisi berbagai pengalaman traumatis, pengalaman memalukan, rasa takut, cemas, dan tidak berdaya, agresivitas yang terhambat, keinginan yang nggak masuk akal, hal-hal yang tidak bermoral, rasa egois, dorongan seksual yang tidak wajar. Ini semua ada di alam bawah sadar kita. Nah, kalau kita nggak punya coping mechanism yang baik, stress management yang cukup, dan support system yang bagus, maka sewaktu-waktu di masa-masa dewasa itu bisa ke-trigger ini gitu ya. Boundariesnya itu menjadi sangat longgar sehingga emosi-emosi negatif yang berada di alam bawah sadar atau inner child yang terluka ini itu bisa ke-trigger dia ke masa yang sekarang ini. Nah, inilah menurut Sigmund Freud. Kemudian menurut Erik Erikson, nah Erik Erikson itu menggambarkan ada 8 fase perkembangan psikososial, mulai dari masa bayi, toddler, preschool, sampai kepada masa lansia nih, umur-umur di atas 60 tahun. Dan menurut Erik Erikson, anak sampai dengan usia dewasa dan orang tua bisa berkembang ke arah yang positif atau ke arah yang negatif. Trust and mistrust misalnya pada anak infant, pada bayi gitu ya. Nah, masa-masa bayi ini mereka butuh banget agar kebutuhan dasarnya bisa segera terpenuhi. Kalau orang tuanya memberikan pola asuh yang baik bagi anak ini, apa ketika anak ini nangis, oh mungkin popoknya apa namanya basah, atau mungkin dia haus, atau mungkin dia bosen, tidak nyaman, cepat diberikan suatu intervensi, maka anak ini akan berkembang menjadi anak yang trust, punya percaya diri dan kepercayaan pada orang lain.
Tetapi kalau anak ini nggak mendapatkan apa yang dia butuhkan di masa ini, orang tuanya neglected, mengabaikan, mengacuhkan, maka anak ini bisa berkembang jadi anak yang mistrust. Demikian juga di anak umur toddler misalnya. Anak-anak umur 18 3 tahun kan baru belajar jalan, belajar ngomong gitu ya. Coret-coret di dinding, nyenggol sana sini ada yang jatuh. Kalau orang tuanya itu kemudian memberikan arahan yang sesuai, menerima perilaku anak dengan cara yang baik dan positif, maka otonomi anak itu akan berkembang dengan baik. Tapi banyak juga ya orang tua tuh kalau anak seperti itu, jangan, nggak boleh. Tuh kan apa mama bilang, disalahin anak-anak di umur yang masih kecil ini. Inilah yang menyebabkan anak berkembang menjadi shame and doubt. Anak yang malu, ragu, apa-apa mau melakukan, bisa nggak ya, mampu nggak ya, gitu ya. Nah, inilah perkembangannya di sini. Jadi biasanya seorang profesional kesehatan jiwa akan coba menelusuri nih, ada konflik yang belum selesai di masa-masa umur-umur pada setiap tahapan perkembangan anak ini. Kemudian kalau menurut Pavlov gitu ya, ahli-ahli perilaku, bahwa setiap perilaku-perilaku yang muncul di masa dewasa sebenarnya akan menyertakan reaksi emosional yang pernah didapatkan di masa sebelumnya. Kalau di masa sebelumnya ini ada emosi-emosi negatif akibat perilaku-perilaku yang tidak nyaman, maka di masa dewasa ketika dia berhadapan dengan situasi yang mirip, yang agak-agak sesuai, yang merimain dia akan peristiwa yang dulu, itu emosinya bisa muncul lagi tuh gitu ya. Sebenarnya percobaannya dengan percobaan yang namanya anjing Pavlov ya. Percobaan anjing Pavlov ini menarik sekali. Jadi pada percobaan pertama gitu ya, Pavlov itu menguji anjing ini yang diukur dari air liurnya. Dia berikanlah makanan anjing dan dilihat, oh anjing ini keluar nih air liurnya. Pada percobaan yang kedua, dia coba membunyikan sebuah bel, tapi ternyata tidak ada air liur anjing yang keluar. Kemudian pada percobaan berikutnya, classical conditioning namanya, bunyi bel selalu disertakan dengan makanan. Nah, di sini keluar nih air liur anjingnya. Terus disertakan dengan makanan ketika ada bunyi bel. Ketika kemudian dibunyikan lagi belnya, ternyata air liur anjing keluar ya, berbeda dengan yang sebelumnya tadi. Nah, dia ada conditioning di sini. Nah, reaksi emosi yang muncul di masa dewasa karena pengalaman masa lalu yang traumatis, itu penjelasannya adalah hal-hal yang seperti ini. Ya, kalau belajar tentang attachment dari Bowlby, dia membagi attachment itu ada 4 jenis gitu ya. Ada yang secure, anxious, dan avoidant serta disorganized. Yang paling bagus adalah yang secure. Ketika orang tua itu tersedia, sensitif, responsif terhadap kebutuhan baik fisik maupun emosional anak. Ada kehangatan, ada relasi yang penuh kasih sayang di sana, komunikasi juga bagus. Tetapi saat orang tua atau caregiver itu tidak konsisten terhadap apa yang dibutuhkan dengan anak, di situ muncul tuh pola attachment yang namanya anxious. Kemudian apalagi kalau orang tuanya itu kelihatan berjarak ya dengan anak sehingga menimbulkan ketidaknyamanan, tidak ada kedekatan emosional dengan anak. Nah, ini anak menjadi avoidant dia, menghindar. Nah, yang paling berat adalah ketika orang tua bahkan bertindak abusive, kemudian mencederai anak secara verbal maupun secara fisik. Nah, inilah yang bisa berujung kepada anak-anak yang terganggu kemudian kejiwaannya. Jadi, pola attachment ini sangat penting untuk kita pikirkan ya sebagai orang tua dalam kita melakukan seni parenting kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya mencoba untuk mengajak kita untuk melihat beberapa gambar berikut ini. Biasanya kalau wawancara kepada anak itu mereka sangat sulit untuk berbicara secara langsung apa yang sedang mereka rasakan. Menggunakan media gambar memudahkan kita untuk kemudian berinteraksi dengan anak-anak. Nah, ini contohnya. Ini gambar anak 6 tahun, dia itu mengalami kekerasan fisik nih dari ayahnya. Dia cerita nih di gambar ini bahwa dia coba minta tolong, tapi ibunya tidak melakukan apa-apa. Jadi dia betul-betul ketakutan, merasa tidak berdaya ya ketika dia mendapatkan kekerasan fisik dari ayahnya.
Ini gambar anak 6 tahun dapat kekerasan fisik dari ayahnya. Dia menyaksikan juga ibunya dipukuli oleh ayahnya. Dan kita lihat dari gambar ini, dia menggambarkan adalah sebuah monster yang besar dan kuat, dan ada pesawat-pesawat yang mencoba untuk menembaki ya monster ini, tapi tidak berhasil sama sekali. Ini ada agresivitas yang terpendam ini dari anak ini terhadap kekerasan fisik yang dia alami dan saksikan. Ini anak umur 8 tahun, dia gambar seperti ini gitu ya. Dari story-nya itu dia diperlakukan kasar oleh ayahnya yang pemabuk. Anak ini mengalami depresi ya. Kita lihat dia menggambar seseorang yang menangis. Ini gambar anak berumur 13 tahun gitu ya, perempuan. Ya menggambarkan dirinya sudah mati dan terkubur. Ini anak ini korban kekerasan fisik dan seksual ya, dan tidak mendapatkan pertolongan yang cepat dan tepat. Nah, waktu dilakukan pemeriksaan dia gambarnya nih seperti ini. Ya, jadi dari gambar kita bisa lihat ini gambaran peristiwa-peristiwa traumatis, pengalaman hidup yang nggak nyaman yang sedang dialami. Nah, Bapak Ibu sekalian, pengalaman-pengalaman traumatis yang tersimpan itu kemudian bisa kita bawa sampai dengan usia dewasa, tuh hal-hal yang begitu. Kalau itu belum selesai, belum tuntas dalam kehidupan kita, inilah yang disebut sebagai inner child. Dan ini bisa mempengaruhi cara kita bersikap, cara kita berpikir, perasaan kita di masa yang sekarang ini dan mungkin di masa depan kalau kita belum selesai dengan inner child kita ini. Nah, inner child yang terluka atau disebut juga luka batin, akar pahit, akan dapat mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan kepribadian termasuk pola asuh yang kita terapkan pada anak-anak kita di masa yang sekarang ini. Nah, apa penyebab dari inner child yang terluka? Kenapa orang kok bisa terluka ya kondisi psikologisnya? Ini dia. Karena kekerasan fisik yang pernah dialaminya, kekerasan seksual dan emosional, pengabaian, penelantaran, ada kehilangan orang tua atau figur bermakna, pernah dibully, bencana alam atau kecelakaan, keluarga yang tidak harmonis, KDRT, perceraian. Nah, ini bisa jadi penyebab ini inner child yang terluka tadi. Nah, kita akan bisa melihat ya, orang itu punya inner child yang terluka itu dari gejala-gejala, tanda-tanda yang bisa kita lihat atau kita dengar langsung. Misalnya, kalau ada orang cemas dan takut dengan situasi baru, ada orang yang people pleasure misalnya, selalu berusaha menyenangkan orang lain dan menghindari konflik. Atau orang yang punya harga diri dan kepercayaan yang rendah, misalnya dia dikasih tugas selalu merasa tidak mampu. Ada juga inner child yang terluka itu ditandai dengan emosi yang mudah sekali untuk meledak dan sangat sensitif. Rasa bersalah, menyesal yang berlebihan, orang yang posesif ya, yang selalu berusaha mempertahankan suatu hubungan meskipun oleh pasangannya dibilang, aku udah nggak mau lagi, tapi dia dengan berbagai cara posesifnya kuat banget. Atau orang yang perfeksionis, orang yang tidak mengizinkan terjadinya kesalahan sekecil apapun, itu juga menunjukkan ada suatu inner child yang terluka. Tidak mudah percaya kepada orang lain misalnya, atau takut diabaikan, ketergantungan emosional, orang yang cenderung mempertahankan terus rasa sakit emosi di masa lalu, yang selalu merasa ada yang salah terhadap dirinya, self-kritik, sulit merasakan kegembiraan dan kebahagiaan. Ini ciri-cirinya nih. Kalau orang ini itu punya inner child yang terluka. Rasa dendam, kecewa, penyesalan, kurang self-love, krisis identitas yang berujung kepada kemudian munculnya orientasi seksual yang kemudian tidak sesuai, adiksi rokok, narkoba, judi, games, pornografi, sulit mempertahankan hubungan sosial yang baik, terjebak dalam sebuah toxic relationship. Nah, inilah ciri-cirinya kalau seseorang itu punya inner child yang terluka dia. Nah, Bapak Ibu sekalian, inner child yang terluka ini dapat memicu munculnya stres dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini bisa mengganggu relasi dengan orang lain, mempengaruhi performance produktivitas, mempengaruhi kondisi psikologis,
kalau dia sebagai orang tua dalam melakukan pola asuh pada anaknya. Jadi bisa dibayangkan, orang tua yang punya inner child yang terluka itu memberikan pola asuh yang tentunya tidak cukup untuk diberikan ataupun salah yang bisa memicu munculnya inner child pada keturunan berikutnya. Dan itu akan bisa menjadi rantai yang terus-menerus bergulir di kemudian hari. Nah, oleh karena itu, kita perlu melakukan suatu pemulihan atau inner child healing. Pemulihan luka batin di masa lalu yang mengganggu kehidupan di masa kini. Nah, inilah yang perlu kemudian dilakukan supaya pada akhirnya kita bisa memberikan pola asuh yang terbaik pada anak-anak kita di masa sekarang ini. Yang pertama, kita harus putuskan itu rantainya. Kalau dulu mungkin kita punya mendapatkan kekerasan verbal, kekerasan fisik gitu ya, dari generasi ke generasi, kita harus putuskan rantainya dan itu harus berakhir di diri kita. Dulu pernah pengalaman nggak enak, dikata-katai, diberikan label-label negatif, tapi jangan melakukan hal yang sama kepada anak kita. Awareness bahwa kita punya pengalaman inner child dan memutuskan untuk tidak melakukannya pada anak-anak kita, itu adalah keputusan yang di bawah kontrol dan kendali kita. Dan jangan biarkan masa lalu kita itu mengontrol kehidupan kita di masa sekarang ini. Hiduplah here and now, present moment. Saat ini, waktu ini, itu semua aku bisa putuskan yang terbaik untuk aku dan keluargaku. Inner child healing dapat dilakukan dengan 3 langkah ini. Kita coba kontak, melihat foto masa lalu kita, menulis jurnal, bermain permainan masa kecil, coba untuk meditasi, coba kita untuk mendengarkan, menyadari emosi yang muncul di masa kini, dan menarik sebuah bridging dengan pengalaman traumatis yang mungkin dulu pernah kita alami. Berkomunikasi dengan masa kanak kita, oh iya ya dulu aku benar-benar nggak enak banget ya, aduh aku menderita sekali diperlakukan seperti itu. Tapi coba lihat kondisi kita sekarang, peristiwa yang dulu itu tidak terjadi di masa kini. Bahkan kita bisa bertahan, bisa sampai di titik yang seperti sekarang ini. Coba melihatnya dari suatu bentuk yang lain. Nah, inilah perjalanan sebuah inner child healing. Dan lakukan yang kita sebut reparenting inner child kita. Jadi inner child yang dulu terluka itu perlu dilakukan reparenting. Nah, reparenting itu dengan coba memeluk diri kita sendiri, melakukan self love. Do you know what love is? I do. About helping people Yeah. and being kind. Okay. I like that. When do you feel loved? When someone hugs me and when I'm not lonely. When you're not lonely and someone hugs you? And when I hug myself. You hug yourself? Mm, Do you think it's important to hug yourself? yeah. You know that hugging yourself is helpful? Yeah, but not helpful. But it makes me feel relaxed. Can you show me how you hug yourself? That's what we call self-love, right? Yeah. That's important, right? We have to love ourselves. Right. Ya, kadang ada capek yang nggak bisa dijelaskan, ada sedih yang nggak tahu penyebabnya, ada cemas yang nggak ngerti karena apa. Peluk diri kita. Dan sampaikan pada diri kita bahwa kita sudah hebat bisa bertahan sejauh ini. Self-love, mulailah itu sekarang. Inilah inti dari reparenting inner child. Dan berpikir bahwa trauma dalam hidup kita, akar pahit kita itu akan hilang dan berkurang adalah sesuatu hal yang tidak mungkin. Hubungan kita dan trauma bukan seperti gambar yang di atas ini. Kita tidak akan bisa membuat trauma itu semakin lama semakin kecil. Dia tetap ada di sana. Dia bagian dari sejarah kehidupan kita. Yang terjadi sebenarnya adalah seperti gambar yang di bawah. Ku terjebak sendirian, tumbuh dari kebaikan. Ya, yang terjadi sebenarnya adalah seperti gambar di bawah ini. Trauma, memori-memori itu ada, tetapi kapasitas kita yang sudah lebih besar untuk menampungnya.
kita sudah kemudian menjadi lebih nyaman, lebih baik dengan adanya peristiwa-peristiwa traumatis yang bisa untuk kemudian kita atasi. Nah, ini adalah langkah-langkah mengatasi inner child yang terluka dengan lebih sistematis. Saya bagi menjadi 4, yaitu validasi, ventilasi, regulasi, dan konsultasi. Gitu ya. Yang pertama, kalau di masa sekarang ini muncul perasaan-perasaan yang nggak enak, jangan mengabaikan, jangan menentangnya. Validasi perasaan itu real, itu valid, nyata. Itulah yang sedang kita rasakan saat ini. Yang kedua, perasaan-perasaan yang nggak nyaman ini perlu diventilasikan. Lakukanlah yang namanya journaling. Tulis di buku harian, di buku diary kita, di note kita, apa yang sedang kita rasakan. Coba untuk visiting masa lalu kita lewat gambar, foto, dan memori-memori. Dan coba untuk bangun bridging masa lalu dengan masa kini, bahwa saat ini kita sudah lebih baik. Mewarnai, membantu juga mengekspresikan diri kita. Dengerin musik yang relate dengan kehidupan kita akan membantu ventilasi kita juga. Apalagi kalau kita mampu dan memiliki orang yang bisa kita ajak bicara, sharing, dan berbagi. Inilah yang namanya ventilasi. Kemudian emosi-emosi yang muncul di masa sekarang tersebut, itu bukan emosi yang salah, bukan emosi yang negatif. Kita hanya perlu untuk meregulasinya. Lakukan berbagai teknik untuk meregulasi emosi. Mengatur pernafasan misalnya dengan teknik nafas 4-7-8, tarik nafas 4 detik, tahan 7 detik, buang dari mulut 8 detik. Kalau udah coba tarik nafas, buang perlahan tapi masih stres, coba tarik tunai dan pergi jalan-jalan. Ini juga regulasi emosi ya, gitu. Atau relaksasi otot progresif misalnya. Kencangkan, kendurkan otot-otot kita. Atau teknik grounding yang membuat kita bisa fokus here and now, present moment, mindfulness. Atau bisa afirmasi diri dengan butterfly hug. Kita peluk diri kita seperti tadi sambil memberikan kata-kata yang positif bagi diri kita. Olahraga itu regulasi emosi yang sangat baik dan sehat ya. Endorfin itu akan keluar 30 menit setelah kita olahraga. Dan itu bikin sel-sel di sel saraf otak kita menjadi lebih fresh, lebih segar dan sehat tentunya. Dan kalau kita sudah mencoba melakukannya, tapi kok kayaknya belum tuntas nih saya ya, konsultasilah, datanglah ke profesional kesehatan jiwa. Ada psikiater, psikolog, perawat jiwa, konselor, social worker. Mereka punya kompetensi, kapabilitas untuk membantu. Ada obat-obatan mungkin yang bisa mengontrol gejala mental emosional kita. Dan nggak usah khawatir ya dengan obat-obatan ini, karena selama diberikan oleh seorang psikiater, obat-obat ini aman, tidak mengganggu organ tubuh, tidak menimbulkan ketergantungan, konsultasi, monitor secara rutin. Ada teknik-teknik terapi-terapi yang lain yang juga akan banyak membantu kita, misalnya terapi modulasi. Itu ada TMS, Transcranial Magnetic Stimulation, diberikan stimulasi dengan gelombang elektromagnetik sehingga sel-sel saraf di otaknya itu bisa membaik dia. Dan mulailah untuk kita mengatur bagaimana fokus kita kepada hal-hal yang kita bagi dua. Fokuslah pada apa yang bisa dikontrol, bukan pada apa yang nggak bisa dikontrol. Ketika muncul nih emosi dalam diri kita, langsung kita lihat, apakah ini hal yang bisa aku kontrol atau enggak ya? Yang nggak bisa kita kontrol dan kendalikan 100% adalah masa lalu. Itu tidak ada cerita baru dari masa lalu. Nggak bisa dirubah, nggak bisa diapa-apain. Omongan orang, komentar di medsos, siapa orang tuaku, berita-berita, pikiran orang tentang diri kita, itu nggak bisa kita kontrol. Tetapi ada yang bisa kita kontrol dan kendalikan, yaitu sikapku saat ini, pikiran, kata-kata, usaha, keputusan, circle yang mau ku ambil. Nah, ini semua bisa dikontrol. Jadi, energi, waktu, dan emosi kita, itu kita fokuskanlah pada hal yang bisa kita kontrol. Jangan habiskan energi, waktu, dan emosi untuk hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Ya, karena kendalinya semua ada di dalam tangan kita tentunya, gitu ya. Coret, hapus, unfollow, putusin, blok, apapun yang toksik dalam diri kita. Coret, hapus, unfollow, putusin, blok,
lepas. Lepaskan orang, benda, apapun itu yang membuat lu tidak damai, tidak bahagia, toksik. Hidup lu cuma sebentar. Kendalinya ada di tangan kita. Fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Lakukan butterfly hug untuk kemudian memberikan afirmasi yang positif ya kepada diri kita. Sambil kita peluk diri kita dengan tangan bersilang, tepuk pundak atau dada kita bagian atas sambil bilang rileks, tenang, semua akan baik-baik saja. Lakukan hal seperti ini saat muncul kondisi stres, sedih, cemas, atau gelisah. Dan mulailah untuk selalu fokus ya pada hal-hal yang baik. Apa yang kamu pilih untuk fokus dan pikirkan, itulah yang kemudian akan berkembang. Kalau kita fokus pada cinta kasih dan berbagai kebaikan, itu yang akan berkembang. Tapi kalau kita fokus pada kekhawatiran, keraguan, rasa bersalah, kecemasan, itu juga yang akan berkembang. Jadi, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, memang kita tidak bisa mendapatkan dengan instan sesuatu yang baik itu. Hal yang baik kadang-kadang butuh waktu. Bila belum terwujud saat ini, tidak berarti bahwa itu tidak akan pernah terwujud. Mungkin hanya butuh waktu untuk pemulihan dari inner child kita ini. Dan selalu percaya bahwa Tuhan akan selalu membuat jalan bagi mereka yang mau berusaha. Tuhan pasti kasih jalan kok, cuma belum dicor aja. Sudah belum kita kerjakan bagian kita dan biarkan Tuhan mengerjakannya bagian. Mereka yang mau berusahalah yang akan mendapatkan pemulihan untuk inner child yang terluka dalam hidupnya. Saya masuk ke bagian akhir dari pemaparan materi ini, yaitu tentang pola asuh yang bisa kita terapkan dalam hidup kita. Ya, anak-anak seringkali nggak mendapatkan apa yang mereka butuhkan dari orang tua mereka, seperti informasi, apresiasi, komentar, harga diri, kenyamanan, ketenangan, sehingga jangan salahkan kalau mereka mencarinya di tempat lain. Mereka cari dari peer grupnya mereka, dari gadget, dari internet, dari games, media sosial, pornografi, narkoba, pergaulan, gitu ya. Sehingga kita sebagai orang tua perlu tingkatin juga lah skill parenting kita untuk bisa membuat kita mendapatkan attention dari anak-anak kita. Baik, berikutnya saya akan membahas tentang prinsip-prinsip dasar nih pola asuh yang bisa membuat mental anak-anak kita kuat di masa yang sekarang ini. Yang pertama, orang tua perlu introspeksi ya tadi ya. Kalau kita punya inner child yang terluka, kita perlu introspeksi dulu ya. Belajar agar jangan dari kita masalah itu muncul terhadap anak kita. Ini contohnya nih, seorang ibu berdoa nih sebelum berangkat kerja, dia berdoa, Tuhan tolong buang, tolong hilangkan beban keluarga dan beban dari suami saya. Dan apa yang terjadi? Wah, ini videonya nggak jalan, nggak apa-apa ya. Nah, investasi terbesar pola asuh anak adalah saat orang tua sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Jadi yakinlah bahwa pada akhirnya kamu akan tahu bahwa yang menyembuhkan luka itu bukan waktu, tapi penerimaan diri. Kamu pun akan menyadari bahwa yang membuat kamu tumbuh bukanlah lari, tapi berani menghadapi. Jadilah orang tua yang membuat hidup anak itu menjadi utuh. Tidak ada seseorang yang lahir sempurna, gitu ya. Seperti pada video berikut ini. I know it's how you gotta just be strong. And it's a fight just to keep it together. I know you're thinking that you're too far gone. But hope is never lost. Hope is never lost. Hold on, don't let go.
side. Put one foot in front, the other. You'll get. Ya, tidak perlu menjadi sempurna. Kamu hanya butuh tempat di mana kekuranganmu diterima. Karena kita semua rapuh, teruslah belajar menjadi utuh. Dan jadilah orang tua yang juga membuat hidup anak-anak kita menjadi utuh pada masanya. Selalu ciptakan kegembiraan ya dalam setiap momen kehidupan anak. Orang tua, bermainlah gembira bersama anakmu sampai mereka merasa nggak perlu mencari kegembiraan di tempat. Perdeu. Vamos lá. Pedra, papel, tesoura. Ninguém. Pedra, papel, tesoura. Pega papel, tesoura. Quebrei de novo. Que é isso? Que brincadeira é essa? Pedra, papel, tesoura. Perdi, né? Pedra, papel, tesoura. Perdi. Pega papel, tesoura. Perdi. Que brincadeira besta é essa? Ela tá com a cara toda pedra. Ó, pedra, papel, tesoura. Ganhei. Ya, jadi ciptakan terus ya dan pertahankan kegembiraan di setiap momen kehidupan anak. Orang tua, jangan bangkitkan amarah dalam hati anak. Sayang, pipis lah sayang. Oke? Emang tadi mama ngomong apa? Sana. Oh maaf ya. Harusnya ngomongnya gimana? Bapak sayang. Oh iya sayang. Pipis lah sayang ya. Iya, beda ya. Pipi sana dengan pipi sayang gitu ya. Jadi jangan menyakiti hati anak-anak kita, jangan membuat tawar hatinya. Sayangi, kasihi mereka dengan segenap hati kita. Berkata-kata yang ramah, tenang, lemah lembut, maka kita akan dapetin hidupnya. Dan selalu berikan kasih sayang, kehangatan di setiap musim hidup anak ya. Kita lihat dari gambar video ini gitu ya, seorang anak yang disuntik imunisasi tidak merasakan sakit karena ada bonding yang luar biasa dengan ayahnya. Tudo bem? Agora Hoje a é dia tia do vai fazer beijo. uma massagem. Hoje é dia do beijo. Hoje é dia do beijo. Hoje é dia do beijo, sabia? É, filha. Tá tudo bem, meu amor. Sayang bisa Segura o seu memberikan raut mampu makan jiwa. Pastikan lingkungan tempat anak bertumbuh lingkungan yang aman, kondusif, positif, dan suportif. Saat anak-anak berada di tempat yang tepat, itu akan membuat mereka bersinar. Pastikan mereka berada di tempat yang tepat, di circle yang benar. Dan selalu dampingi mereka di setiap fase hidupnya. Kehidupan mereka nggak bertambah mudah. Ya, jadi hidup memang nggak bertambah mudah ya, tapi kitalah yang akan bertambah mahir. Nggak apa pernah salah, nggak apa pernah kalah. Selalu ada jalan bagi mereka yang tentunya mau berusaha. Anak nggak akan bisa sesuatu itu dengan waktu yang cepat, langsung bisa semua. Tapi kasih mereka kesempatan, kasih mereka dorongan, kasih mereka semangat. Coba lagi, coba lagi. Seperti ini mentor dari seorang karateka cilik yang diminta mematahkan sebuah papan. Ya, ini seorang anak yang berusaha untuk mematahkan sebuah papan ya, dan didampingi oleh mentornya. Yang dengan sabar terus memberikan semangat. Break it and shout. Ready? Go! One leg, okay? Ready? Go! This way. Aya! Right leg, ready? Go! No, right leg. Go! One more time, forward! One more time. Hit over here. No. Go lagi. Ready? One more time. Go! Aya! One more time. Ready? Go! Wow! Ya,
lama-lama anak juga akhirnya bisa gitu ya. Asal kita seperti mentornya ini ya, pelatihnya ini, terus memberikan semangat dan sabar tentunya. Dan sikapi setiap kesalahan anak itu dengan sabar, tenang, dan bijak. Karena mereka masih anak-anak, melakukan kesalahan mungkin nggak disengaja. Dan dibawa santai aja. Ya. Entah siapa yang... Ya, seperti rambut ini bisa tumbuh lagi karena kesalahan tadi, ya kesalahan juga bisa diperbaiki tentunya pada setiap anak. Latih anak untuk selalu bersyukur dengan apa yang mereka miliki. Orang yang bahagia fokus pada apa yang mereka punya ya, tapi orang yang sedih, kecewa, fokus pada apa yang hilang. Kemudian juga jadilah selalu mitra dan partner bagi anak dalam menyelesaikan setiap masalah. Nah, kalau menyelesaikan konflik, jangan frontal dengan anak. Justru kita jadi musuhnya, tetapi jadi sahabatnya, jadi mitranya. Dan coba lihat ada problem apa nih yang sedang kita hadapi. Trauma pada anak bisa dipulihkan kalau kita terus memberikan kehangatan, perhatian yang diperlukan oleh dia. Kebaikan yang kita lakukan kepada anak, itulah yang akan memberikan nyala kehidupan yang kemudian kembali terang dalam hidup mereka. Setiap orang tua hendaklah menjadi painkiller ya, obat pereda sakit bagi setiap anak. Apa itu painkiller? Ya, painkiller ini obat pereda rasa sakit, tapi painkiller yang paling mujarab adalah cinta kasih, pelukan, ciuman, kehangatan, perhatian. Nah, obat kayak gini kayaknya perlu dijual di apotek ya, karena sekarang udah agak susah nih dapetinnya. Padahal sebenarnya murah dan mudah untuk dikerjakan. Pola asuh itu penting untuk selalu kita terapkan dalam kehidupan setiap anak. Jangan otoriter, jangan permisif, jangan uninvolved atau neglected, tapi jadikanlah pola asuh yang autoritatif, di mana orang tua menjadi mitra, sahabat, mengerti apa kebutuhan anak dalam satu waktu episode kehidupannya. Bagaimana cara smart parenting agar tidak terjadi inner child yang terluka pada generasi berikutnya, yaitu anak-anak kita? Berikan love, cinta kasih sepenuhnya, pastikan kita selalu ada bagi mereka, baik secara fisik maupun emosional. Lakukan conversation, dorong anak untuk cerita kepada kita, dan dengarkan. Dengarkan bukan untuk cepat-cepat memberikan nasihat atau menghakimi, tapi mendengarkan untuk mengetahui perasaan yang sedang dirasakan oleh anak dan validasi perasaan itu. Perhatikan kalau anak memiliki perubahan-perubahan perilaku, sabar menghadapi anak, jangan memberikan tekanan yang berat bagi dia. Bantu latih anak untuk melakukan coping terhadap masalah hidupnya. Pastikan anak punya waktu istirahat yang cukup, kemudian lingkungan juga diupayakan yang kondusif, dukungan reguler, motivasi, olahraga wajib banget ya pada anak-anak nih, karena generasi sekarang dikenal dengan generasi rebahan, sedentary lifestyle gitu. Jadi harus banyakin olahraganya nih. Be proud, pastikan kita selalu bangga memiliki anak seperti dia. Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. So be kind always. Kita kadang-kadang nggak tahu juga ya anak-anak kita punya battle apa yang mereka sedang hadapi. Jadi selalu bersikap baik pada mereka. Dan dampingi mereka menghadapi tantangan zaman ini.
bareng bersama dengan anak gitu ya. Jadi tim yang kuat, semua masalah bisa dihadapi. Jangan biarkan satu anak pun terhilang ya. Setiap anak-anak adalah manusia juga. Kalau kita melihat anak yang membutuhkan bantuan, ya bergandeng tangan untuk membantu dan menolong mereka. Dan bergeraklah bersama-sama dengan kompak. Orang tua dan anak perlu kompak menghadapi berbagai masalah. Jangan frontal, jangan terlalu banyak argumentatif, tapi bareng-bareng lihat apa problemnya nih dan kemudian bergerak bersama-sama. Maka masalah itu akan bisa kita atasi tentunya. Ya, jadi dampingi anak di zaman yang seperti sekarang ini ya, agar anak-anak kita bisa tersenyum meskipun mereka menghadapi besarnya tantangan hidup. Karena mereka lihat di belakang, ada kita, orang tua yang tepat bagi mereka. Dan seperti lagu ini, kita dengarkan. Bila suatu saat kau dengarkan lagu ini dan mama sudah tak ada lagi di sampingmu, kau akan mengerti mengapa begitu menyebalkannya aku di matamu. Nah, jika saat nanti kau telah hidup sendiri dan dunia ternyata tak seperti harapanmu, ku ada di sini menjadi rumah yang selalu menanti kepulanganmu. Kelak kau kan jadi orang tua seperti mama yang ingin anakmu bahagia dengan hidupnya. Ya, kita hanya punya satu pertandingan untuk setiap anak. You only have one match, so make it explosion. Berikan pola asuh yang terbaik bagi setiap anak di setiap musim hidupnya, sehingga mereka bisa bernyanyi dengan lantang seperti itu. Ya, kegigihan, kesabaran menjadi orang tua pasti akan menunjukkan hasil pada waktunya. Jadi selama Tuhan masih ada, matahari masih bersinar, dan donat masih bulat, ayo berjuang menjadi orang tua yang terbaik bagi setiap anak kita. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Terima kasih Dokter Lahargo Kumbaran untuk pemaparannya yang begitu luar biasa, memberikan insight yang luar biasa bagi kita semua parents. Kita kasih dulu emotion reaction kita untuk Dokter Lahargo. Silakan Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih dokter untuk pemaparannya. Sama-sama, Pak Edward. Ya Bapak Ibu sekalian, jika ada yang mau ditanyakan bisa melalui via chat atau bisa langsung bertanya. Mungkin yang menarik tadi Pak Dokter ya, jadi ini yang saya juga alami karena kebetulan saya juga pengajar, dosen ya Pak. Jadi ini isu kesehatan mental tadi yang mengenai mental breakdown, toxic relationship, FOMO, self-diagnosis, self-harm, dan suicide, dan FOPO itu menjadi emang yang dihadapi anak-anak mahasiswa sekarang ya. Ya mereka terkadang jadi nggak punya jati diri gitu loh. Jadi mereka nggak tahu mereka harus seperti apa. Bahkan pernah di satu kelas saya sampai memberhentikan kelas karena suasananya sudah tidak kondusif. Dan ketika saya one on one dengan mereka, malah yang saya tangkap kecenderungan bunuh diri malah yang paling tinggi sekarang. Ya. Jadi memang kendala ini kendala yang luar biasa dan
setelah mendengar keluh kesah mereka, makanya sekarang pendekatan saya ke anak-anak saya adalah tidak mau memaksa mereka ketika bertanya pulang sekolah. Yang saya tanyakan cuma happy nggak di sekolah, ada masalah nggak dengan teman-teman, gitu aja sih. Seperti itu sih dokter yang saya coba upayakan seperti itu. Karena benar sekali Iya. kita nggak tahu apa yang mereka hadapi dan cara mereka merespon dengan keadaan. Jadi kalau kita datang dengan menghakimi, dan ada distance yang mereka akan tunjukkan kepada kita dan akhirnya kita malah tidak bisa masuk ke dalam persoalan anak-anak. Menarik sekali pemaparannya. Silakan Bapak Ibu sekalian jika ada yang ingin disampaikan. Bagaimana menghadapi anak yang sudah terlanjur menjadi bagian anak yang melawan orang tua karena pergaulan kenakalan anak menjadi sahabatnya seperti narkoba atau tawuran kelompok-kelompok temannya. Pertanyaan yang pertama, Pak Dokter, langsung dijawab. Ya, izin langsung menjawab ya, Pak Edward. Jadi Silakan. kita rubah pola relasi kita dengan anak, gitu ya. Apa yang terjadi pada masa lalunya itu nggak akan bisa dirubah lagi, gitu ya. Tetapi masa kini dan masa depan masih ada kesempatan untuk membuatnya lebih baik, gitu. Jadi sahabat bagi anak, ngobrol heart to heart dengan anak, coba lihat apa kebutuhan dia saat ini, misalnya. Eh, ada kesempatan bagi setiap anak, even dia sudah melakukan hal-hal yang buruk dalam hidupnya, bahkan ketika dia sudah terjerumus kepada narkoba, kah, tawuran, gitu ya, tetap ada kesempatan dan harapan untuk bisa punya kehidupan yang lebih baik. Jangan lupakan juga untuk menyertakan profesional ya. Kalau misalnya memang rasanya kok agak berat untuk bisa menghadapi, menghandle anak ini. Pertolongan profesional akan sangat ngebantu. Apalagi kalau anak ini memang terindikasi punya problem dengan mental health-nya tuh. Kayak pakai narkoba tuh udah pasti kejiwaannya terganggu. Jadi biasanya akan butuh pertolongan profesional untuk membuat pola perilakunya menjadi kembali lebih stabil lagi. Pak Edward. Oke, terima kasih dokter. Jadi ada pertanyaan berikutnya dokter. Jadi tadi intinya ke depannya yang harus diperbaiki ya. Jadi ada pertanyaan lagi. Saya ibu dengan 2 anak usia 15 dan 10 tahun. Karena baru pertama kali jadi orang tua, sama juga ya Bu, kita semua pertama kali orang tua. Jadi sepertinya saya banyak melakukan kesalahan di beberapa fase hidupnya. Apakah masih bisa diperbaiki dok ke depannya? Apakah sudah terlambat? Karena terkadang prakteknya nggak semudah teori. Nah, kebetulan juga saya punya luka inner child, pernah mengalami bullying dan pelecehan seksual. Jadi terkadang saya sulit untuk memproyeksikan ketakutan saya pada anak-anak saya. Semoga masih belum terlambat, dok. Mana untuk memperbaiki ke depannya. Silakan, dokter. Iya, nggak ada yang terlambat ya. Justru awareness ibu terhadap situasi yang sekarang adalah suatu langkah maju. Memahami ada suatu yang perlu diperbaiki, diselesaikan dulu dengan diri kita, baru kita kemudian bisa menjalin relasi yang lebih baik dengan anak. Itu sudah merupakan langkah yang maju nih, kesadaran yang seperti ini, gitu ya. Dan lakukanlah hal tersebut hari lepas hari. Tidak akan ada yang instan, tidak akan ada yang langsung gitu ya cepat memberikan hasil, tapi percaya mungkin waktu nanti akan kemudian melihat bahwa ada hal-hal yang baik bisa didapatkan, dan anak kita pun akan memberikan respon kok ketika dia kemudian mendapatkan figur orang tuanya yang juga berbeda dengan yang sebelumnya ya, pasti akan memberikan dampak yang baik juga. Nggak ada kata terlambat, Bu. Oke, terima kasih dokter. Jadi tidak ada kata terlambat untuk memulai ya, dok. Nah, berikutnya Sure. dari namanya Sam mungkin. Ingin bertanya ya, dok, seberapa besar inner child muncul ketika dewasa? Apakah ada obat-obatan atau dari psikiater untuk membantu? Ya, inner child itu kan memang sebenarnya pengalaman traumatis di masa lalu yang terbawa sampai ke usia dewasa, sehingga emosi-emosi yang muncul di masa sekarang ini bisa jadi berhubungan dengan peristiwa traumatis yang belum selesai di masa lalu ya.
Obat-obatan itu akan diberikan sesuai dengan indikasi. Kalau obat-obat psikiatri itu ada obat antidepresan namanya, itu untuk mengatasi depresi. Ada obat anti-anxiety untuk mengatasi kalau ada kecemasan. Ada obat antipsikotik kalau ada halusinasi, delusi, atau pikiran-pikiran yang berlebihan. Ada obat mood stabilizer untuk menstabilkan mood agar tidak terjadi mood swing yang mengganggu keseharian. Nah, itu yang akan kemudian diberikan setelah seorang psikiater melakukan pemeriksaan dan menegakkan diagnosisnya. Barulah pengobatannya diberikan dan akan dievaluasi serta dimonitor. Tentu ini akan membantu pemulihan. Oke, terima kasih dok. Jadi tergantung indikasinya ya tadi dengan psikiater. Oke, berikutnya dari Pak Setio Hartanto. Dok, bagaimana kalau pada masa kecil kami orang tua bekerja sampai kelas 6 SD, kita nggak tahu apakah ada kekerasan verbal dari suster atau pembantu atau kakek nenek dan om di rumah. Screening ada inner pain-nya bagaimana dokter? Iya, screening untuk masalah kesehatan jiwa, termasuk kalau misalnya dia punya pengalaman inner child, terluka, ataupun traumatis, itu ada beberapa instrumen. Kalau anak-anak di atas umur 15 tahun atau 18 tahun lah ya, itu ada namanya SRQ, Self Rating Questionnaire. Ada juga kalau untuk anak-anak yang lebih muda, itu namanya adalah SDQ, Strength and Difficulties Questionnaire. Nah, dari situ nanti kita akan lihat itu ada problem, kondisi mental, psikis anak yang seperti apa, yang kemudian bisa menjadi concern kita untuk penanganan lebih lanjut. Jadi langsung dibawa ke ahlinya ya gitu ya dokter ya? Bisa di-screen Boleh, di ya. tempat. Berikutnya, apakah dengan dari Ibu Ika Pujiastuti ya, apakah anak dengan broken home pasti akan mengalami inner child? Lalu bagaimana cara kita bersikap pada anak agar mereka tetap merasa utuh walaupun kedua orang tua sudah tidak bersama? Ya, jadi yang namanya kondisi mental itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, yang namanya mental capacity, kapasitas mentalnya. Kapasitas mental itu tergantung dari genetik, nutrisi, ada tidaknya gangguan-gangguan secara fisik, pola asuh, itu semua adalah membentuk kapasitas mental seseorang. Tapi dipengaruhi juga oleh tingkat stresor. Nah, kalau tingkat stresornya ini cukup berat, ya itu tentunya akan lebih meningkatkan resiko ya munculnya masalah kesehatan mental ini, termasuk jadi tidak ada kepastian tuh anak yang broken home pasti punya inner child gitu ya. Kadang-kadang mereka punya kapasitas mental yang cukup baik atau kita sebut punya resiliensi. Nah, resiliensi itulah yang akan menjadi sistem proteksi mereka untuk bisa mengatasi kehidupan dengan lebih baik. Ada anak-anak dengan broken home tapi bisa tetap baik-baik saja gitu ya kehidupannya. Dia punya manajemen stres yang baik, punya support system lain yang bisa mendukung dia untuk menjalani kehidupan ke depannya. Jadi kunci support system bagi yang broken home bisa menjadi penyelamat juga ya dokter. Betul. Terima kasih. Berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Vera. Saya memiliki teman seorang ibu single parent, nikah di usia sangat muda, umur 19 tahun, karena ada hal yang mengharuskan perceraian, tapi mereka bisa mendidik anaknya sampai dengan sekarang sudah lulus kuliah dan kerja di umur 20 tahun karena sering akselerasi anaknya. Anak-anak tersebut sudah kerja, padahal secara umur masih 20 tahun, anak tersebut sering merasa justru dia sekarang yang harus jagain maminya, jadi nggak mau maminya, tapi maminya merasa anaknya masih kecil. Jadi apakah batas anak tidak makan dewasa itu berapa tahun, dok? Agar mereka bisa mendapatkan kebatasan bisa memberikan kebebasan memutuskan. Masa dewasa itu umur 18 tahun. Jadi setelah umur 18 tahun itu sudah masa dewasa ya. Kalau di bawah 18 tahun dia masih akan bertumbuh, berkembang dan masih membutuhkan suatu penanganan pola asuh yang lebih intensif. Meskipun di atas 18 tahun ya relasi interaksi orang tua dan anak juga tetap dibutuhkan tapi dalam suatu bentuk yang mungkin lebih berbeda.
karena anak sudah dianggap sebagai orang dewasa ketika sudah umurnya lebih dari 18 tahun. Oke. Jadi eh, kalau dari sisi psikologinya 18 tahun ya dok berarti ya dianggap anak yang Benar, belum. ya. Kalau di Amerika malah anak 18 tahun udah meninggalkan rumah ya dok. Ah, Kebanyakan iya sudah benar ya. berpisah. Beda Oke. budayanya ya, Ya budaya dari kita. betul. Oke. Mm-mm. Ini ada statement dari Bu Okta. Jadi memang terima kasih dok untuk pemaparannya. Jadi kita makin aware bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini adalah tidak lebih dari karena pengaruh inner child. Oke Bapak Ibu Oh iya, sekalian. sama-sama Bu Okta. Semoga bisa mencerahkan ya. Tuhan berkati. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya sudah dijawab oleh dokter. Ladies first dulu nggak enak nanti Pak. Ladies first. Oke, silakan Bu Dharma dulu. Ini tetes mata loh ya, bukan air mata. Takutnya nanti udah nangis gitu ya, matanya kering. Ya, dok, tadi saya tertarik satu sih yang paling ini memang dalam segala hal ya mindfulness ya. Jadi maksudnya mengenali diri baik-baik itu. Jadi kadang kita kan pikir saya orang tua powerful gitu ya, yang punya power di rumah gitu, semua harus nurut gitu ya. Padahal mungkin kita juga punya hal-hal yang harus kita sadari dan cermati. Diri sendiri tuh jadi bahan untuk ini juga diri sendiri tuh harus dilihat juga gitu. Jadi semua yang keluar tadi yang kata dokternya, semua tindakan kita itu semuanya di bawahnya tuh banyak gitu. Itu semua efek dari gunung es, di bawahnya banyak. Nah, tapi saya sangat tertarik dengan bagian awal. Ini sekaligus pertanyaan ya. Kan di awal dokter ada slide-nya gini. Kalau kamu di ghosting, berhenti scrolling, berhenti stalking karena ujungnya bikin overthinking. Terus yang bikin keluar budget untuk healing kalau ada budgetnya, kalau enggak. Terus yang Kalau nggak pakai BPJS Bu. Terus udah habis itu bilang I love you karena buat dia, stop bilang I love you. Ini ketutup karena pas ada yang chat nih. Stop bilang I love you karena buat dia kamu tidak penting. Itu kan pahit tuh ngomong kayak gitu ya. Waduh gitu ya. Benar. Ini perasaan saya nggak divalidasi nih gitu kan. Bisa jadi ya kan orangnya kalau kita bilang gini. Benar. Patah hati tapi hidup kamu lebih berarti. Nah, saya kan mendampingi remaja juga ya di gereja ya sama anak-anak. Yang tadi Bapak bilang generasi stroberi, saya juga di satu sisi nggak setuju, tapi di sisi lain juga yang dokter tadi sampaikan ya memang iya ya semuanya indah-indah, pinter ini, pinter ini, pinter ini. Tapi ada kesulitan sedikit tuh langsung kayak aduh ini gitu ya, udah kayak paling menderita sedunia gitu ya, kayak memelihara kemalangannya dan lain-lain. Nah, tapi ketika slide tadi disampaikan, jadi muncul di benak saya pertanyaan begini. Jadi batasan sebenarnya menjaga kesehatan mental anak itu bukan berarti harus selalu memprinseskan dan memprinskan mereka gitu. Kalau misalkan memang kayak tadi kan keras banget ya, kesannya nggak memahami stop bilang I love you gini. Kamu tuh nggak penting buat dia gitu misalkan itu kayak kesannya kan gitu ya bisa di shock gitu dibilang kamu tidak penting buat dia, itu kan keras banget tuh. Kalau ada remaja yang putus cinta sama pemuda putus cinta, rada serem tuh ngomong kayak gitu. kayak kamu nggak penting ini. Tapi ternyata tapi minta tolong nanti dijelaskan ya. Ternyata bicara tentang menjaga kesehatan mental itu bukan berarti kayak menutupi kebenaran ya dok ya. Tapi tadi di ending dokter bilang sebenarnya yang penting itu ya bicara yang benar, tabung emosi dengan bonding gitu ya, sehingga ketika harus bicara kebenaran, ketika kita memang udah nabung dengan anak gitu, dalam hal ini parenting ya, debitnya banyak, emosi positifnya, ketika bicara pahit pun tentang kebenaran itu
itu nggak akan kena mental gitu ya, Dok ya. Itu sih yang ini saya, karena kayak orang, saya kadang gini, saya rada-rada nggak setuju kalau orang bilang gini, semua yang toksik dikeluarin. Toksik tuh menurut siapa gitu kan? Maksudnya kadang-kadang kamu judge semua orang yang nggak setuju dengan kamu toksik. Enggak juga. Harusnya yang toksik itu yang membuat kamu hancur, bukan yang yang menurut kamu nggak nyaman di hati. Apa kalau emang itu nggak nyaman di hati, tapi itu hal yang membangun kamu, kalau ke diri saya ya, Pak, eh, itu nggak toksik. Itu pil pahit, harus ditelan, tapi akan buat kamu sehat gitu. Nah itu eh, apa takaran yang benernya itu kayak apa sih, Dok, menurut kejiwaan gitu. Nah, kasih Bu Ana senyum-senyum aja. Iya, izin langsung menjawab ya Pak Edward gitu. Silakan dokter. Ya, jadi yang namanya kehidupan kan kadang beautiful, kadang painful. Tapi kedua-duanya akan selalu hadir kok dalam diri kita gitu ya. Itu hal-hal yang diizinkan untuk kita lalui dan alami. Tugas kita sebagai orang tua, sebagai guru adalah mendampingi nih agar anak-anak di masa sekarang ini bisa melewati beautifulnya hidup dan painfulnya kehidupan mereka itu dengan baik. Setuju tuh, mendapatkan suatu meaning, arti bahwa everything happen for the reason. Ada alasannya kenapa ini diizinkan terjadi buat diri kita, itu penting buat anak-anak di masa kini. Tetapi kalau itu berkaitan dengan relasi, ya kita perlu melatih mereka ya untuk punya relasi yang sehat dengan orang lain. Bagaimana membangun setting boundaries yang baik kalau kita rasa memang orang itu toxic ya buat diri kita. Karena memang tentunya setiap anak itu punya kapasitas mental yang berbeda-beda. Nah, inilah pemahaman tentang kesehatan mental juga perlu kita miliki. Kalau kelihatannya anak ini ada perubahan pada pikiran, perasaan, perilaku yang sudah mengganggu fungsi dan performance dia, ya itu sudah ada problem tuh di situ. Dan kita harus segera mungkin menyeimbangkannya lagi dengan mengurangi tingkat stresor, membangun support system yang lebih baik, atau bila dibutuhkan ya berkonsultasi ke profesional agar tidak sampai terlalu drop kondisi mentalnya. Semoga bisa menjawab ya Ibu Darmawati. Ya, makasih. Silakan Pak Stefanus. Terima kasih Pak Edo sebagai moderator dan MC. Pak Dr. Lahargo, terima kasih banyak, inspiratif sekali sesi 1 jam yang eye opener buat saya juga. Saya ngomong apa tadi, lupa jadinya. Oke, gini Pak. Erik Erikson yang 8 stages, setiap tahapan ada titik kritis. Anak-anak, remaja, dewasa. Kalau nggak dilewatin, itu bahaya. Dia pasti nggak naik ke stages berikutnya gitu ya. Nah, yang Bapak sampaikan tadi, itu tadi saya bilang eye opener, menginspirasi sekali. Cuman terkesan, mungkin saya salah, terkesan membuat kita memberikan zona nyaman buat anak-anak. Saya ketemu barusan salah satu psikolog ngomong, kalau kita berikan zona nyaman buat anak-anak, maka kreativitas dia hilang, daya kritis dia hilang, kreasi dia hilang. Maksudnya gini mungkin ya, kalau kita terlalu banyak mendampingi, kita selalu sedia buat dia dan sebagainya, dia makin nyaman gitu. Padahal kita tahu, dan kita sebagai orang dewasa tahu persis bahwa kenyamanan juga nggak membuat kita seperti sekarang gitu. Kita jadi pribadi seperti sekarang karena kita ditempa oleh berbagai hal, dan kadang tidak ada orang di samping kita. Nah, gimana supaya generasinya tadi kayak Bapak bilang, jangan jadi generasi strawberry gitu ya. Memang mungkin challenge-nya beda lah dengan zaman kita dan sebagainya, tapi kita kan di antara 2 spektrum ini kan Pak. Jadi gimana tarik-menariknya? Kadang kita kasih zona nyaman, kadang kita harus tarik kenyamanan itu. Yang tadi Bapak bilang itu apakah seperti itu? Atau saya salah? Bahwa itu sebenarnya bukan zona nyaman gitu. Bukan memberikan kenyamanan. Makasih Pak Dokter. Ya, arsitektur parenting di setiap keluarga itu akan berbeda-beda gitu ya. Tidak ada suatu patron yang pasti inilah pola parenting yang terbaik.
Makanya pola parenting tadi ada 4 jenis ya, ada yang autoritatif gitu ya, ada yang otoriter, ada yang permisif, ada yang neglectful gitu. Dalam satu waktu kita perlu untuk menerapkan mana yang kemudian terbaik bisa kita berikan kepada setiap anak. Jadi moment by momennya itu yang penting orang tua itu punya skill ya. The art of parenting itu tidak sesederhana textbook yang ini yang harus diterapkan. Jangan dikasih anak itu kesulitan, jangan dikasih yang gampang-gampang, helikopter parenting atau apalah modelnya sekarang ini. Atau juga apa namanya, jangan terlalu mudah anak itu mendapatkan sesuatu. Nah, kita orang tua perlu menjadi mitra yang strategis, perlu menjadi sahabat, perlu lebih memahami dan fokus anak ini lagi butuh apa nih di masa yang sekarang ini. Kalau tadi dari stages dari psikososial Erik Erikson, nah itu yang penting tuh di situ kita lihat ini di umur seperti ini nih, anak ini bakal berkembang jadi anak yang otonomi atau shame and doubt. Nah, ini anak ini butuh apa di fase ini? Makanya dibikin ada fase umurnya. Karena di setiap fase umur itu berbeda-beda kebutuhan dari setiap anak. Contohnya misalnya anak-anak usia remaja gitu ya, itu masa identity itu, termasuk sexual identity-nya. Nah, di masa-masa sekarang ini banyak yang namanya kita sebut fatherless misalnya, kehilangan figur ayah gitu ya. Jadi kehilangan figur ayah itu bisa berujung kepada problem tentang pembentukan identitas termasuk identitas seksual mereka misalnya. Jadi ada kebutuhan pada fase tersebut. Nah, jadi kita perlu lihat fasenya, kebutuhan dari si anak ini seperti apa gitu ya, sehingga akhirnya dia mendapatkan yang dia perlukan tersebut dan berada pada suatu ujung yang kita harapkan, yaitu ujung yang positif tentunya. Dan bila misalnya pada fase tersebut dia tidak sesuai dengan yang kita harapkan, di fase berikutnya hal itu masih bisa kita catch up gitu ya, dengan merubah sistem pola parenting yang lebih sesuai dan cocok. Jadi pada setiap anak itu tidak ada patron yang pasti harus bagaimana, karena ada faktor genetik di sana gitu ya, ada nilai value dari setiap keluarga mungkin gitu ya. Ada juga kalau Sigmund Freud itu kan membaginya ada id, ego, and super ego gitu ya. Setiap anak punya id, dorongan hasratnya, keinginannya. Tapi dia juga punya ego, rasionalitas untuk kemudian memutuskan, mempertimbangkan sesuatu. Nah, orang tua berperan di situ menjadi super ego yang memberikan value, nilai kehidupan bagi si anak ini. Nah, kurang lebih demikian dia. Jadi dilihat dia secara keseluruhan. Makasih dokter. Boleh satu lagi dokter? Kalau boleh moderator. Kalau satu Silakan, lagi dapat silakan. hadiah gelas nih kayaknya. Waduh, kebetulan Payung saya aja, payung kalau mesti kaca juga. Pak memang. Jadi gelas sudah sering saya dapat itu Pak. Dokter tadi di slide-slide depan dokter bilang gimana berdamai dengan diri sendiri sebagai orang tua gitu ya. Lalu ada beberapa teknik-tekniknya tadi. Apakah itu teknik yang harus kita ke profesional di terapi hipnoterapi, kita ketemu dengan masa kecil dengan kita di masa kecil kita, atau dalam keseharian mungkin dokter punya tips dan trik yang simple yang bisa kita lakukan sebagai kaum awam, artinya bukan psikolog, bukan hipnoterapi gitu ya, untuk bisa berdamai dengan diri sendiri yang mungkin punya apa tuh bad inner child itu gitu. Kan kadang-kadang itu muncul tanpa kita sadari. Ah ya, baik. Jadi yang saya sampaikan di slide-slide tadi adalah hal-hal praktis yang bisa kita lakukan sendiri gitu ya. Bagaimana melakukan reparenting terhadap inner child kita gitu ya. Kemudian bagaimana kita melakukan berbagai langkah untuk validasi, ventilasi, dan regulasi emosi kita. Itulah self-care kita dulu gitu ya. Dan kalau itu sudah dilakukan, tapi kita kok masih terganggu ya dengan kondisi mental emosional yang saat ini, dan kita lihat ini berhubungan dengan inner child kita misalnya yang terluka di masa lalu gitu ya, itu barulah kemudian datang konsultasi ke profesional. Karena di psikiatri misalnya ya, itu kita punya terapi-terapi untuk mengatasinya. Seperti tadi saya sampaikan ada teknik psikoterapi. Nah, psikoterapi itu ada 3 jenis tuh. Ada yang suportif menguatkan mental,
ada yang reedukatif, merubah mindset point of view, atau kita kenal dengan nama CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Ada juga yang sifatnya psychodynamic, psychoanalytic. Nah, itu betul-betul melihat ke bawah tuh, ke masa lalu, masa sebelumnya kalau ada konflik-konflik yang belum terselesaikan. Jadi ada teknik-teknik yang subspesialis yang bisa ngebantu kita untuk bisa lebih baik tentunya. Tapi yang awal kita lakukan adalah tadi self-care dengan berbagai tips praktis yang tadi sudah saya sampaikan. Oke, terima kasih dokter. Makasih, Mungkin Dok. pertanyaan terakhir dari Kak Titin ya. Silakan. Iya, selamat malam. Ini ada dua, sorry. Saya matiin aja ya. Iya dok, jadi sebenarnya saya mau mengapresiasi pertama karena ini pembahasan yang saya pikir dibutuhkan untuk umat dengan berbagai kalangan. Jadi kalau saya menemui cerita-cerita itu, kalau ada yang berbagi gitu ya, atau konseling tuh, menariknya semua generasi tanpa terkecuali mengalami luka itu. Nah, jadi yang menarik adalah proses pendampingan gereja itu tidak hanya untuk anak-anak yang jadi korban orang tua, tapi juga orang tua yang belum selesai dengan luka dengan orang tuanya, gitu ya. Jadi ini kan layernya banyak, gitu ya. Tapi memang ada fase-fase, ada yang memang denial, udah kok saya udah mengampuni, gitu. Ada yang saya udah mengampuni, tapi kok masih sakit ya, masih nyesek banget dadanya. Nah ini kan tahapan-tahapan yang dokter tadi sampaikan, kita selesaikan luka kita sehingga tidak melukai anak gitu ya. Menurut saya luka yang perlu diselesaikan bukan hanya dengan layer anak, karena mungkin di konteks saya kan saya belum punya anak gitu ya, tapi kaitan dengan pasangan juga erat gitu. Banyak luka yang belum selesai, akhirnya kita secara nggak sadar melukai juga pasangan gitu ya. Ini mungkin konfirmasi di akhir aja. Apakah ketika dokter menyampaikan kata selesai, ada tahapan yang benar-benar gitu ya, wah finish nih gitu, atau memang ini tuh Bapak Ibu sadarilah ini proses tanpa akhir gitu ya, karena layernya kebanyakan nih, layer lukanya waktu satu ditolak, oh ternyata sudah berdamai nih dengan judul yang itu, tapi masih ada judul lain, dilecehkan, direndahkan gitu ya. Jadi jangan sampai proses berpulih yang dijalani itu sampai pada depresi yang kayaknya udah berpulih tapi nggak pulih-pulih dok gitu. Itu yang mungkin bisa minta respon dokter. Sama saya sangat mengapresiasi beberapa orang tua yang punya kesadaran besar untuk meminta maaf, karena itu nggak akan menghapuskan memori anak-anak Bapak Ibu gitu ya. Ketika Bapak Ibu minta maaf tuh mereka tetap akan ingat apa perlakuan orang tuanya, tapi ketika mereka willingly say sorry ke anaknya, itu apresiasi yang besar sekali gitu ya buat orang tua yang terluka tapi tahu bahwa oke, mama orang tua yang gak utuh, tapi mama minta maaf kalau dalam luka mama melukai kamu gitu. Itu kalimat yang buat saya powernya besar ya buat anak-anak Bapak Ibu gitu ya, maupun juga untuk pasangan-pasangan kita. Itu aja Pak Dokter, terima kasih. Terima kasih nih Mbak Christina sudah menambahkan dengan sangat ciamik untuk menutup sesi ini gitu ya. Jadi sangat benar banget gitu ya bahwa ini adalah sebuah journey gitu ya. Sebuah journey itu seperti kita menyusun sebuah puzzle gitu ya. Kita adalah sebuah puzzle dengan lekuk-lekuk bentuk-bentuk yang khusus. Dan ini semua bisa ditutup oleh puzzle yang lain. Siapa? Puzzle yang lain itu orang lain yang mungkin akan kita jumpai, support system yang kita miliki, misalnya di keluarga, di gereja, atau di tempat kita kerja gitu ya. Maka itu jadilah orang-orang yang memang bisa melengkapi orang lain. Karena kita semua rapuh kok. Teruslah berupaya untuk menjadi utuh dan membuat orang lain menjadi utuh dengan kehadiran kita. Mungkin itulah tujuan kita ada di dalam dunia. The purpose of driven life. Pak Edward. Terima kasih dokter. Tadi dokter sudah menutup juga dengan statement dari Rick Warren ya, purpose driven life. Jadi kalau Rick Warren selalu bilang kita semua punya mission of life ya, jadi punya misi kehidupan yang harus kita jalani. Jadi apalagi saya pernah baca artikel itu Indonesia juga dikenal sebagai negara yang fatherless.
Jadi tadi dokter juga dalam slide-nya sudah menjelaskan bahwa ternyata kita perlu team up ya antara ayah, ibu atau bapak dan ibu untuk bisa menjadi tim yang solid untuk mengatasi persoalan anak-anak kita. Jadi tantangan kita sekarang tantangan yang begitu luar biasa di era yang sangat banyak disrupsinya, dan tantangan kedepannya bisa, semoga kita semua bisa menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang penuh kesiapan di masa depan. Dan semoga dokter juga dalam pekerjaannya semakin diberkati dalam pelayanannya untuk bisa menjadi berkat dimanapun dokter berada. Silakan Kak Titin untuk bisa menutup dalam doa. Wah, ini tembak tembak langsung ya. Oke, yuk mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur malam hari ini kami boleh berproses bersama, belajar bahwa setiap kami punya luka, dan banyak luka tersebut membuat kami juga secara sadar atau tidak melukai orang lain. Maka mampukan kami Tuhan untuk melakukan pemulihan dengan kekuatan dari Tuhan saja. Cinta kasih Tuhan yang begitu besar biarlah menolong kami untuk melepaskan pengampunan kepada orang tua kami yang melukai kami, pasangan kami yang melukai, orang-orang terdekat kami yang menurut kami adalah orang yang kami percaya, tapi justru membuat kami punya luka yang begitu dalam. Kami mau belajar mengampuni seperti Tuhan mengampuni kami, dan pengampunan yang tak terbatas biarlah juga kami bagikan bagi orang-orang yang melukai kami. Kami akan melanjutkan kehidupan kami, biarlah Tuhan menolong kami sehingga dalam ibadah, aksi kami, perkataan dan perbuatan kami adalah perkataan yang membawa berkat, perbuatan yang juga memulihkan satu dengan yang lain. Terima kasih untuk Pak Dokter yang sudah boleh menyampaikan materi. Tuhan berkati keluarganya bersama dengan pasangan dan juga setiap hal yang dikerjakan Tuhan yang pakai lebih lagi sehingga banyak orang terberkati lewat pelayanannya. Inilah ungkapan syukur kami ya Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.